Salpe, perkenalkan nama saya Pirminata Rigas. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan sedikit mengenai apa itu Arianisme dan juga Nestorianisme. Yang dimaksud dengan Arianisme adalah suatu ajaran sesat Kristen yang menyatakan bahwa Kristus bukanlah Tuhan yang sejati, melainkan Kristus adalah makhluk ciptaan yang diajarkan oleh Arius dan Alexandria. Di awal abad yang keempat, berikut adalah suatu penjelasan mengenai Arianisme. Yang pertama yaitu suatu ajaran utama, di mana pada ajaran yang utama ini Arianisme berpendapat bahwa Kristus atau Yesus adalah putra Allah yang diciptakan oleh Bapa. Dan karenanya Kristus tidak memiliki sifat ilahi yang sama dengan Bapa. Yang kedua yaitu mengenai tokoh utama. Tokoh utamanya yaitu adalah Arius, yang dimana Arius ini adalah suatu seseorang pendeta di Alexandria. Beliau adalah satu tokoh utama di balik ajaran Arianisme. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu mengenai kontroversi, yang dimana dalam kontroversi ini ajaran Arianisme sangat kontroversial dan ditentang oleh ajaran gereja Kristen yang kemudian mengkukuhkan ajaran Trinitas atau Allah sebagai satu Tuhan dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Yang keempat yaitu mengenai Konsili Nikea, di mana pada Konsili Nikea yang pertama pada tahun 325 Masehi menyatakan bahwa Arianisme ini sebagai bid'ah dan mengkukuhkan ajaran Trinitas, maka terdapat suatu pengaruhnya. Meskipun dinyatakan bid'ah, ajaran Arianisme sempat memiliki suatu pengaruh yang sangat signifikan, terutama pada kalangan bangsa Goth di Eropa. Dan yang selanjutnya yaitu ada suatu perbedaan dengan Trinitarian. Trinitarianisme juga menolak doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Allah adalah satu Tuhan dalam 3 pribadi yang sama-sama ilahi. Maka ada suatu perbedaan dengan Unitarianisme, yang dimana di sini dijelaskan bahwa Arianisme juga berbeda dengan Unitarianisme. Di sini menyatakan bahwa Allah hanya satu pribadi dan Kristus adalah manusia biasa. Maka ajaran yang menentang gereja Katolik adalah ajaran reformasi Protestan. Maka ajaran ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa terdapat suatu keselamatan hanya bisa diperoleh melalui iman dan Alkitab, merupakan satu-satunya sumber otoritas. Menurut satu teori yang dipopulerkan oleh Wilhelm Schmidt, bahwa yang pertama kali terbit pada tahun 1912, Schmidt ini menyatakan bahwa telah ada satu monoteisme primitif sebelum manusia mulai menyembah banyak sekali dewa pada awalnya. Di sini mereka mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan tertinggi yang telah menciptakan dunia dan juga menata beberapa urusan manusia dari kejauhan. Maka ada suatu kepercayaan terhadap satu Tuhan tertinggi. Kadang-kadang juga mereka menyebut Tuhan langit karena dia diasosiasikan dengan suatu ketinggian. Terlihat dalam agama suku-suku pribumi, yaitu terdapat di negara Afrika. Mereka mengungkapkan suatu kerinduan kepada Tuhan melalui doa,
percaya bahwa Dia mengawasi mereka dan akan menghukum setiap dosa yang mereka perbuat. Maka yang selanjutnya yaitu mengenai Nestorialisme, yang dimana Nestorialisme ini adalah sebuah ajaran teologis yang muncul pada abad kelima. Pada abad kelima Masehi yang diajarkan oleh Nestorius, uskup Konstantinopel. Dalam ajaran ini menentang gereja karena mengajarkan bahwa Yesus Kristus memiliki dua pribadi yang sangat terpisah, yaitu ada pribadi ilahi dan juga pribadi manusia. Maka tokoh pelapornya adalah Nestorius, yang dimana beliau ini juga merupakan suatu tokoh utama dalam suatu ajaran ini. Beliau menentang ajaran gereja yang menyatakan bahwa Maria adalah Theotokos atau bunda. Karena menurutnya Maria hanya melahirkan satu pribadi saja, yaitu manusia, yaitu Yesus. Sedangkan pribadi ilahi Nestorius lebih memilih menggunakan istilah Christotokos atau Bunda Kristus untuk merujuk pada Maria. Sedangkan untuk tokoh yang kedua yang mendukung suatu reformasi gereja adalah John Calvin. Dalam ajarannya ia sangat menentang perzinahan, judi, mabuk, dan juga lagu-lagu porno. Baginya suatu perbuatan itu adalah suatu kejahatan dan harus dihukum berat bagi siapapun yang melakukannya atau siapapun yang melanggar. Sementara gerakan yang kedua adalah gerakan yang kontra terhadap suatu reformasi gereja yang dipelopori oleh Bapak Paus Pius kelima, Paus Gregorius ke-13, siklus 5 raja, Filipus dan lain-lain, terutama dari suatu kelompok yang setia kepada ajaran Katolik. Ada beberapa ajaran Nestorianisme, yaitu yang pertama adalah dua pribadi, yang dimana dalam dua pribadi ini dijelaskan bahwa Yesus Kristus memiliki dua pribadi, yang dimana pribadi terpisah, yaitu ada pribadi ilahi atau logos dan juga pribadi manusia. Yang kedua yaitu dua hakikat. Kedua kepribadian ini memiliki dua hakikat yang berbeda, yaitu ada hakikat ilahi dan juga ada hakikat manusia. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan antara Yesus dan Logos, yang dimana di sini juga dijelaskan bahwa Yesus adalah manusia yang dihuni oleh Logos, bukan Logos yang menjadi manusia. Maka yang selanjutnya yaitu suatu peran Maria. Maria hanya melahirkan pribadi manusia, yaitu Yesus, bukan pribadi ilahi. Maka terjadilah suatu pertentangan terhadap gereja dalam ajaran Nestorialisme. Ditentang oleh gereja karena dianggap bertentangan dengan doktrin, yaitu doktrin Trinitas dan juga inkarnasi gereja. Gereja mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua hakikat, yaitu ilahi dan manusia, yang bersatu dalam satu pribadi. Yang selanjutnya yaitu mengenai suatu doktrin Trinitas. Nestorianisme juga dianggap menentang doktrin Trinitas, karena ini memisahkan suatu pribadi ilahi dan pribadi manusia Yesus. Sedangkan dalam internasional juga bertentangan dengan doktrin inkarnasi, yang menyatakan bahwa Logos, yaitu Logos menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus.
Maka yang selanjutnya yaitu mengenai konsili Efesus dan penutupan ajaran Nestorialisme. Dikutuk oleh konsili Efesus pada tahun 431 Masehi. Konsili ini menegaskan bahwa Maria adalah Theotokos dan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi. Satu pribadi dengan dua hakikat, yaitu hakikat ilahi dan juga manusia. Maka terdapatlah dampak Nestorialisme. Meskipun dikutuk, ajaran Nestorialisme ini tetap menyebut di beberapa wilayah, terutama di wilayah di Persia. Gereja Timur yang merupakan salah satu gereja Kristen tertua memiliki kontinuitas historis dengan Nestorialisme ini. Maka pada bagian kristologisnya menyuguhkan bahwa ada ajaran yang mirip dengan doktrin, yaitu doktrin konsili Chalcedon, tetap dengan memakai istilah-istilah barat. Maka yang selanjutnya yaitu yang keempat, ajaran sesat yang dikutuk oleh Chalcedon jelas tidak diikutsertakan. Maka pada alinea yang pertama mempertahankan suatu kekalahan Kristus yang sempurna dan kemanusiaannya. Yang sempurna yaitu adalah kealahannya, dengan demikian meniadakan suatu ajaran Arianisme dan juga Apoliarisme. Pada alinea yang kedua mengakukan bahwa ia adalah satu oknum tanpa diaduk hakikatnya atau kodrat-kodratnya. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.